Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raymond Siregar, saya mahasiswa MMUGM Angkatan 75 Kampus Jogja yang saat ini sedang mengambil mata kuliah General Business Environment. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi performa PT Travel Express Aviation Service atau yang biasa dikenal Express Air. Dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Jogianto. Latar belakang masalah. Sebagai negara kepulauan, sistem transportasi udara berperan dalam perekonomian suatu negara, karena merupakan alat penunjang utama distribusi barang dan jasa serta mobilitas manusia. Transportasi udara memiliki peran dominan apabila dikaitkan dari aspek waktu dan keselamatan. Laporan National Safety Council, peluang kematian menggunakan pesawat terbang hanya 1:9.821 kejadian. KNKT melaporkan bahwa keselamatan penerbangan di Indonesia semakin baik dengan angka improvement efek sebesar 81,15% yang dirilis oleh ICAO pada tahun 2018. Statistik lalu lintas transportasi udara dalam negeri menunjukkan pertumbuhan yang meningkat selama tahun 2014 sampai 2014 sampai 2018, di mana pada tahun 2018 jumlah penumpang telah menyentuh angka 100 juta kedatangan dan jumlah pesawat yang datang mencapai 1 juta penerbangan. Pertumbuhan maskapai juga semakin banyak, namun struktur pasar mendekati oligopoli. Hal ini menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan oleh Express Air untuk mampu bisa bertahan di tengah kompetitif yang sangat ketat. Nah, perusahaan perlu memperhatikan aspek-aspek di luar perusahaan, yaitu lingkungan eksternal. Rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, karya ilmiah ini melampirkan 4 rumusan masalah, yaitu apa saja faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi Express Air, apa saja peluang yang ditimbulkan, apa saja ancamannya, serta implikasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Tujuan penelitian adalah menganalisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis, menganalisis peluangnya, menganalisis ancamannya, serta menganalisis implikasi yang dapat diterapkan oleh Express Air dalam menjelaskan aktivitas bisnisnya dari pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal tersebut. Manfaat penelitian setidaknya ada 2, yaitu kepada praktisi, terutama perusahaan Express Air, untuk melihat 9 fenomena lingkungan eksternal, menganalisisnya, dan digunakan untuk mengambil keputusan serta menyusun strategi bisnis yang sesuai. Yang kedua, buat akademisi, yaitu peneliti selanjutnya yang mengangkat topik yang sama. Metode penelitian, jenis data yang dipakai adalah kombinasi data primer dan sekunder. Metode penelitian menggunakan wawancara mendalam kepada business development Express Air dan studi kepustakaan. Metode analisis, yaitu analisis deskriptif. Selanjutnya ke bab 2. PT Travel Express Aviation Service atau lebih dikenal Express Air merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi udara di Indonesia yang berdiri tahun 2003. Semula perusahaan fokus pada rute wilayah Indonesia bagian timur. Tahun 2012 perusahaan melakukan keputusan strategik, yaitu rebranding dengan merubah nama menjadi Express Air, menghilangkan huruf E di depan, serta mengganti logo dan slogan yang baru. Visinya adalah ensuring a completely relaxed, friendly, and comfortable flying. Dengan misi adalah 3S plus 1C, safety, security, service, dan compliance. Pelayanan perusahaan terbagi menjadi 2, yaitu rutin berjadwal dengan 36 rute domestik, dengan memilih Yogyakarta, Samarinda, dan Palembang menjadi kota penghubung. Kemudian service yang lainnya adalah charter, pertukaran kru, medical evacuation, dan support center. Berikut adalah roadmap dari Express Air. Kekuatan perusahaan adalah pertama, perusahaan masih mampu survive di tengah kondisi industri yang kompetitif dan dominasi oleh 2 grup maskapai besar. 2, Express Air merupakan maskapai swasta yang memiliki pengalaman untuk wilayah Indonesia Timur serta daerah yang remote sehingga menjangkau daerah pelosok. Yang ketiga, Express Air memiliki maintenance facility sendiri dengan kapasitas yang besar dan lengkap. Namun, perusahaan juga memiliki kelemahan. Pertama, rute yang dilayani Express masih tergolong berubah-ubah. Armada yang digunakan tergolong tua, teknologi yang digunakan sudah mulai tertinggal. Ketiga adalah harga yang ditetapkan perusahaan belum sepenuhnya kompetitif. Dan keempat, perusahaan cenderung stagnan dan minim inovasi. Berikut adalah struktur organisasi di mana presiden direktur merangkap menjadi CEO dengan dibantu oleh 6 direktur, yaitu direktur safety, direktur administrasi, direktur IT, direktur technical, operation, dan komersial. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu analisis faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi performa perusahaan. Analisis yang pertama, lingkungan alam. Isu pada lingkungan alam adalah polusi. Kita tahu bahwa perusahaan penerbangan ini menggunakan
bahan bakar jenis kerosin dan aftur yang menghasilkan polutan berupa nitrogen oksida, sulfur oksida, dan karbon dioksida. Sebagai contoh, Jakarta Denpasar dengan jarak tempuh 1.900 km akan melepaskan setidaknya 0,34 ton emisi karbon dioksida. Isu yang kedua adalah pesawat akan membentuk konstel yang berada di belakang ekor pesawat yang membentuk awan sirus yang menyebabkan global warming. Seperti kita lihat data tabel di samping, masing-masing jenis bahan bakar menghasilkan emisi karbon yang berbeda-beda. Perlu diketahui bahwa karbon polusi yang ada di udara itu hanya bisa diabsorpsi oleh hujan, berbeda dengan di darat yang bisa diabsorpsi oleh tumbuh-tumbuhan. Lingkungan alam menciptakan peluang dan ancaman. Yang pertama, peluang bagi perusahaan-perusahaan yang memproduksi pesawat yang lebih canggih, yang lebih ramah lingkungan, yang lebih hemat bakar, sehingga menghasilkan emisi yang lebih sedikit, seperti Airbus dengan A321neo dan Boeing 787 Dreamliner. Ancamannya adalah ketergantungan pesawat terhadap bahan bakar minyak akan berubah menjadi ancaman serius ketika belum ditemukan energi pengganti. Kemudian pembukaan bandara baru akan mengakibatkan pembukaan lahan yang bersinggungan dengan aspek lingkungan. Implikasinya adalah Express 1 bisa menjalankan program pengembangan armada melalui penyerdanaan dan pengeremajaan pesawat atau sering dikenal istilahnya fleet revitalization agar emisi gas buang dapat dikurangi dengan melalui program tersebut diantaranya portable water management, optimum center of gravity, nearest alternate, dan cost index, serta aircraft performance monitoring. Isu yang kedua, lingkungan pemerintahan. Seperti yang kita tahu, Presiden Jokowi telah mengumumkan secara resmi akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di daerah Penajam Pasar Utara. Kementerian Perhubungan memastikan setidaknya akan dibangun 10 bandara yang sudah tertuang pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024. Dan perlu diketahui bahwa anggaran untuk infrastruktur APBN kian tahun kian meningkat menyentuh angka 423 triliun pada tahun 2020. Peluang yang muncul adalah volume lalu lintas barang dan belum akan meningkat sejalan dengan realisasi pemindahan ibu kota pada tahun 2024. Dua, rencana pemerintah untuk membangun 10 bandara di beberapa wilayah bisa jadi peluang Express Air untuk membuka rute pada wilayah-wilayah tersebut. Namun, ada ancaman juga, yaitu pertama, rencana pemindahan ibu kota membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan ada ancaman proyek tersebut menjadi molor atau tidak sesuai dari targetnya. Kedua, keputusan untuk membuka rute penerbangan sebagai respon atas rencana pemerintah melibatkan alokasi sumber daya yang sangat besar. Perusahaan harus memikirkan sumber dayanya, pesawat, dan lain sebagainya. Implikasi bisnisnya, satu, pada tahap awal pembukaan ibu kota, market size untuk jasa layanan transportasi masih kecil. Express bisa menggunakan dua jenis armada tipe turboprop, yaitu Dornier dan ATR miliknya, untuk melayani rute-rute tersebut. Kemudian implikasi yang kedua adalah perusahaan bisa memaksimalkan layanan kargo untuk aktivitas bongkar muat pada tahap pembangunan ibu kota menuju calon ibu kota yang baru kian hari kian meningkat. Yang ketiga, implikasi terakhir yaitu Express bisa menjadi first mover sebagai maskapai yang melayani 10 bandara yang akan dibangun sepanjang 5 tahun ke depan. Terus Express bisa melakukan monopoli pasar. Aspek yang berikutnya, lingkungan demografi, isu. Komposisi generasi milenial dan generasi Y menjadi yang paling besar dalam mendominasi demografi Indonesia. Kita bisa lihat pada tabel 3.4. Kemudian pendapatan per kapita penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Kita bisa lihat di grafik 3.1. Laporan BPS, penduduk Indonesia menunjukkan status pekerjaan sebagian besar adalah buruh atau karyawan. Peluang yang muncul adalah status pekerjaan mayoritas karyawan dan pegawai akan mendorong lalu lintas manusia lebih banyak karena terkait dengan perjalanan dinas. Yang kedua, Express bisa mengambil peluang dari peningkatan pendapatan per kapita penduduk Indonesia karena terkait dengan daya beli masyarakat yang semakin naik akibat pendapatan per kapitanya juga naik. Namun, ancaman yang muncul adalah daya jelajah konsumen milenial yang cukup tinggi menyebabkan tingkat loyalitas pada suatu brand maskapai menjadi rendah. Generasi Y juga lebih sensitif terhadap harga. Implikasi bisnis yang perlu dilakukan yang mendasari ancaman dan peluang tersebut adalah perusahaan bisa melakukan strategi diskriminasi harga pada penumpang dengan status pekerjaan sebagai karyawan dan pegawai. Contoh yang dilakukan oleh salah satu maskapai dengan dosen-dosen di MMUGM, kalau berangkat ke Jakarta dapat potongan diskon. Nah, sebagai contoh, Express bisa melakukan potongan harga pada dosen-dosen juga. Implikasi yang kedua adalah memberikan positioning yang lebih menyasar generasi milenial yang lebih dinamis. Isu lingkungan yang berikutnya adalah lingkungan hukum bisnis internasional. Salah satu dampak dari disetujunya Indonesia sebagai bagian dari ASEAN adalah kebijakan bebas visa anggota ASEAN yang mendorong lalu lintas masyarakat keluar masuk negara-negara ASEAN. Kedatangan wisatawan intra-ASEAN memiliki jumlah yang cukup besar, 6,1 juta kunjungan pada tahun 2019 atau sekitar 25,61% dari total kunjungan mancanegara, dan paling banyak didominasi oleh negara
Malaysia, wisatawan asal Malaysia. Peluang yang muncul, Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pariwisata baru saja merilis 10 destinasi pariwisata prioritas Indonesia, Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika, Labuan Bajo, hingga Wakatobi. Ancamannya, kerjasama tersebut akan memudahkan maskapai-maskapai asal negara ASEAN untuk membuka layanan dan beroperasi Indonesia. Sebagai contoh, kalau masyarakat Malaysia datangnya banyak ke Indonesia, maka perusahaan maskapai asal Malaysia akan melakukan ekspansi pasar ke Indonesia. Dengan demikian, perlu ada implikasi yang harus dilakukan, yaitu berdasarkan analisis peluang dan ancaman tersebut, maka terdapat beberapa implikasi. Yang pertama, Express membuka rute-rute dari dan menuju 10 destinasi wisata tersebut. Kedua, perusahaan perlu mempertimbangkan aspek layanan, aspek harga, untuk merespon potensi maskapai asing yang akan beroperasi di Indonesia. Lingkungan yang berikutnya, sosial budaya. Isunya, sosial budaya Indonesia secara keseluruhan yang dianalisis menggunakan dimensi Hofstede. Dimensi Hofstede ini menunjukkan bahwa power distance, jarak di antara masyarakat di Indonesia itu sangat tinggi, sebesar 78%. Masyarakat Indonesia juga cenderung lebih kolektivisme, makanya angka individualismenya sangat rendah, dan masyarakat Indonesia cenderung long-term orientation dan menghindari ketidakpastian. Tingkat keberagaman budaya di Indonesia tergolong sangat tinggi, kita tahu ada banyak sekali suku dan ras di Indonesia. Peluang dan ancaman. Peluang, yang pertama aspek budaya, power distance, dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melihat bahwa dalam masyarakat Indonesia terdapat jarak sosial, kelas sosial juga dapat dimanfaatkan pada layanan dalam sebuah penerbangan. Yang kedua, aspek budaya kolektivisme juga dapat dimanfaatkan perusahaan dengan memberi layanan yang bersifat kolektif bersama-sama. Ancamannya, keberagaman suku dan budaya menuntut adanya personalisasi tiap budaya masing-masing daerah. Misalkan saja dalam iklan, pasti iklan untuk masyarakat di Jawa dengan masyarakat di Papua berbeda. Karena ada pendekatan budaya, dan itu akan menciptakan biaya, cost, dan menciptakan ketidakefisienan bagi perusahaan. Implikasinya adalah, pertama, aspek budaya power distance dapat dimanfaatkan dengan membagi layanan dalam beberapa kelas. Jarak pada masyarakat masih menjadi aspek penting yang bisa dimanfaatkan perusahaan. Membagi kelas ekonomi, premium ekonomi, kelas bisnis, merupakan strategi pemasaran yang bisa dilakukan oleh Express Air. Yang kedua, aspek kolektivisme. Perusahaan bisa menawarkan paket layanan bundling yang lebih murah untuk penumpang yang melakukan perjalanan bersama keluarga. Kita tahu orang Indonesia suka perginya tidak mau sendiri, tapi membawa keluarganya atau kerabatnya. Itu bisa dimanfaatkan oleh Express Air. Lingkungan yang berikutnya adalah hukum domestik. Keterlambatan atau delay masih menjadi isu yang dihadapi perusahaan maskapai penerbangan Indonesia. Bagi penumpang yang terlambat, akan menjadi masalah karena terkait dengan time risk dan financial risk. Bagi perusahaan juga itu menjadi masalah, karena menciptakan biaya dan mengganggu operasional penerbangan. Berikut adalah data perusahaan yang on-time performance-nya paling tinggi, dan Express lagi-lagi berada di posisi yang bawah. Namun, pemerintah Indonesia telah mengusulkan kompensasi atas keterlambatan penerbangan. Seperti yang kita lihat pada tabel ini, kalau penumpang itu mengalami delay lebih dari 2 jam, maka akan mendapatkan makanan dan minuman. Berikut seterusnya. Peluangnya adalah peraturan mengenai kompensasi atas keterlambatan dapat menjadi peluang untuk meningkatkan layanan. Kompensasi bisa jadi suatu bentuk jaminan layanan bagi para penumpang. Ancamannya adalah ketika perusahaan ini menghadapi class action atau gugatan bersama-sama. Jadi yang menggugat itu bukan satu orang kalau yang terlambat, tapi seluruh penumpangnya menggugat secara bersama-sama. Istilah itu sering disebut class action. Implikasi bisnis. Pertama, perusahaan perlu mendorong kinerja seluruh pihak untuk minimalisir terjadinya keterlambatan. Kedua, Express Air bisa menggunakan kompensasi sebagai bentuk iklan. Perusahaan bisa memberikan jaminan ganti rugi ketika terjadi wan prestasi pada pelanggan dengan cepat. Isu yang berikutnya, lingkungan politik. Kondisi politik Indonesia saat ini cenderung lebih stabil. Pemerintah memperoleh kekuatan politik di parlemen. Partai politik sebagian besar mendukung politik pemerintah terpilih. Kondisi politik yang lebih stabil akan menciptakan iklim bisnis yang lebih produktif. Pada masa jabatan yang kedua, Presiden Joko Widodo masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Pemilu di Amerika yang baru saja terselenggara menghasilkan presiden terpilih yaitu Joe Biden. Sentimen positif terhadap kemenangan Biden diharapkan dapat mengimbangi isu resesi Indonesia pada kuartal ketiga. Peluangnya, kondisi politik yang stabil akan mengurangi ketidakpastian bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi dan pengembangan bisnis. Pengembangan infrastruktur di era Presiden Jokowi juga akan diikuti dengan permintaan jasa layanan transportasi yang meningkat baik mobilitas manusia maupun lalu lintas barang. 3. Kemenangan Joe Biden akan memberikan sentimen positif untuk iklim investasi di Indonesia. Ancamannya, kondisi politik yang tidak memiliki kekuatan penyimbang menurunkan kualitas demokrasi. Kekuatan politik pemerintah yang nyaris sempurna karena dukungan partai politik dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian konflik kepentingan dalam politik memicu ketidakadilan dalam industri. Implikasinya, berdasarkan analisis peluang dan ancaman tersebut, Express perlu melakukan beberapa hal yang
harus dilakukan perusahaan? Pertama, Express perlu aktif melakukan kerjasama dengan pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan. Kedua, sebagai respon kemenangan Biden, Express perlu mengundang investor asing maupun lokal untuk menambah modal usaha bisnis untuk pengembangan bisnisnya. Isu yang berikutnya adalah aspek lingkungan teknologi, yaitu perusahaan penyedia pesawat terbang Boeing dan Airbus terus mengembangkan pesawat dengan teknologi yang tercanggih. Baru-baru ini Boeing merilis 777X dan Airbus merilis A350-900. Menurut laporan dari Hootsuite, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 175 juta orang pada tahun 2020. Berdasarkan laporan dari katadata.co, aplikasi Zoom mengalami kenaikan unduhan hingga 26,9 juta. Mari kita lihat peluang apa yang muncul. Berdasarkan data yang dirilis Hootsuite, 2020 rata-rata pengguna sosial media di Indonesia menghabiskan 8 jam sehari dalam menggunakan sosial media. Artinya sepertiga hidupnya orang Indonesia itu menggunakan sosial media dalam satu hari. Teknologi yang digunakan pesawat semakin canggih merupakan peluang investasi aset bagi perusahaan. Ancamannya, salah satu produk kategori yang menjadi ancaman nyata bagi maskapai penerbangan adalah video conference meeting. Mengapa demikian? Dulu ketika kita ingin melakukan kerjasama bisnis, kita perlu berpindah dari satu kota ke kota lain untuk bertemu orang. Sekarang bisa digantikan dengan Zoom, dengan Skype. Apalagi di tengah wabah COVID-19 ini, perjalanan bisnis biasanya menggunakan pesawat terbang kini cukup menggunakan virtual meeting saja. Implikasinya, berdasarkan analisis tersebut, Express perlu melakukan aktivitas pemasaran pada internet dan sosial media lebih gencar dan masif. Perusahaan bisa membangun aplikasi online tiket reservation. Kedua, perusahaan mulai merencanakan untuk menginvestasikan pesawat yang sudah tua, yang teknologinya sudah tinggalan, dan melakukan revitalisasi armada baru. Lingkungan ekonomi, isunya adalah pandemi COVID-19 memicu terjadinya penurunan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi minus 3,49% pada kuartal ketiga. Kementerian Keuangan masih optimis dengan kondisi perekonomian Indonesia. Indonesia setidaknya lebih baik dalam menghadapi resesi. Beberapa negara seperti Singapura mengalami kontraksi ekonomi sebesar 41,2% dan menjadi yang terparah di dunia. Lalu bagaimana peluangnya? Satu, dukungan dan optimisme pemerintah dalam pemulihan ekonomi menjadi peluang utama bagi perusahaan untuk bisa bangkit dari kondisi pandemi ini. Saat ini, aktivitas di berbagai sektor sudah mulai berangsur-angsur kembali normal dan melibatkan jasa transportasi untuk lalu lintas produk. Ancamannya, akhir pandemi belum bisa dapat diprediksi sehingga ketidakpastian perekonomian Indonesia memunculkan ketidakpastian juga dalam berbisnis di Indonesia bagi pemilik modal. Respon negatif masyarakat, resesi menurun. Respon negatif masyarakat terhadap resesi bisa menurunkan niat beli. Implikasinya adalah perusahaan perlu melihat transaksi e-commerce sebagai peluang dan perusahaan bisa memaksimalkan muatan kargo untuk bongkar muat barang terhadap layanan e-commerce tersebut. Perusahaan maskapai telah menempatkan ruang kabin dimodifikasi untuk penyimpanan kargo. Kesimpulan, berdasarkan ke-9 analisis itu, kesimpulan yang pertama adalah Express memiliki 9 faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor-faktor tersebut sangat dinamis seperti ekonomi, hukum bisnis, hukum internasional, demografi, sosial budaya, politik, teknologi alam, dan pemerintahan. Kedua, PT Travel Express Aviation Service memiliki berbagai peluang yang telah disebutkan pada bab 3. Beberapa peluang tersebut memiliki signifikansi yang berbeda-beda. Terdapat juga ancaman yang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung pada perusahaan. Yang keempat adalah isu peluang dan ancaman pada 9 faktor lingkungan eksternal dapat berimplikasi pada proses pengambilan keputusan dan strategi bisnis. Sarannya adalah PT Travel Express Aviation Service secara rutin perlu mendalami analisa faktor-faktor lingkungan eksternal tersebut. Kedua, beberapa peluang yang paling signifikan adalah celah ekspansi pasar, seperti ke rute wisata, prioritas, ibu kota baru, dan termasuk layanan kargo di dalamnya. Peluang ini adalah perusahaan melakukan investasi pada pesawat baru yang lebih ramah lingkungan dan berteknologi canggih. Yang ketiga, perusahaan perlu melakukan antisipasi terhadap ancaman yang berdampak langsung pada perusahaan. Ancaman yang paling berdampak langsung adalah disrupsi teknologi sebagai layanan substitusi pengganti jasa transportasi penerbangan. Ancaman justru datang dari kategori produk yang jauh berbeda. Keempat, PT Travel Express Aviation Service perlu mempertimbangkan skala prioritas dalam penerapan implikasi pada keputusan bisnis. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan sumber daya dan kapabilitas perusahaan dalam penerapan strategi bisnis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Flight attendant, take a position.